Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andini Fajari dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, berada pada posisi pemerintah di bawah MOSI. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi baru. Dewan Juri yang terhormat, dalam perdebatan kali ini, saya akan menyampaikan latar belakang, definisi, mekanisme solusi, dan argumentasi yang dapat memperkuat posisi saya dalam menangkan perdebatan pada kesempatan kali ini. Langsung saja memasuki latar belakang dari mosi yang akan kami perdebatkan pada kesempatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu bahwasannya selama 5 bulan awal tahun 2021, kinerja sektor kelautan dan perikanan tercatat positif. Bahkan neraca perdagangan sektor ini surplus hingga 1,9 miliar US dollar atau setara dengan 27 triliun. Angka tersebut naik 3,72% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020. Secara kumulatif, nilai ekspor produk perikanan pada Januari hingga Mei mencapai 2,1 miliar US dollar. Angka tersebut naik 44,94% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Namun Dewan Juri yang terhormat, harus kita ketahui juga bahwasannya pendapatan domestik bruto dari adanya sektor kemaritiman ini masih cukup rendah. Menteri PPN Kepala Negara Bappenas Bambang Brojonegoro mengakui kontribusi sektor maritim terhadap pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah atau hanya sekitar 4%. Padahal sektor kebaharian atau kemaritiman memiliki potensi cakupan yang cukup luas. Dewan Juri yang terhormat, dalam perdebatan kali ini, saya sangat menyetujui adanya mosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Mengapa demikian? Seperti yang kita tahu bahwasannya blue economy ini tidak akan efektif jika hanya berfokus pada potensi, namun juga harus didasari dengan bagaimana cara pengolahannya. Hal tersebutlah yang belum bisa dilakukan Indonesia sebagai negara maritim dan belum cocok untuk dikatakan sebagai negara maritim. Selanjutnya, memasuki definisi dari mosi yang akan kami perdebatkan pada kesempatan kali ini, yaitu ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif. Dewan Juri yang terhormat, dalam perdebatan kali ini saya juga akan menyampaikan mekanisme solusi dari permasalahan yang akan kami perdebatkan pada kesempatan kali ini. Mekanisme yang pertama adalah fokus terhadap perekonomian hijau yang masih perlu penguatan baik dari regulasi dan implementasi serta kolaborasi antara pemangku kepentingan terutama pada pihak swasta. Dewan Juri yang terhormat, daripada kita harus mengembangkan sektor perekonomian biru yang belum jelas kemana arahnya, lebih baik kita mengembangkan sektor perekonomian yang memang sudah jelas dan sudah terbukti ada hasilnya dan lebih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, yaitu seperti contohnya dengan pengembangan lahan pertanian bawang, sehingga kita itu tidak perlu mengimpor bawang yang berasal dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Mengapa demikian? Karena dengan kita mengimpor barang dari luar negeri, itu sama saja kita tidak menghargai atau mengapresiasi para petani bawang ini. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, dengan kita fokus terhadap ekonomi hijau, kita akan relatif lebih baik dalam dan sesuai dengan tujuan dari pengembangan berkelanjutan atau Sustainable Development SDGs. Maka dari itu, saya selaku pemerintah masih menyetujui adanya mosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, dalam perdebatan kali ini saya tidak akan menyampaikan mekanisme solusi saja, namun saya akan menyampaikan argumentasi yang akan mendasari dan menguatkan pendirian saya dalam menjadi pihak pemerintah ini. Yaitu yang pertama, adanya ekonomi biru ini akan menyebabkan pada aspek lingkungannya, terutama pada aspek lingkungannya, yaitu ekonomi biru ini sangat bertolak belakang dengan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, mengapa demikian? Mari kita kupas satu persatu. Contohnya saja, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih tujuan dari adanya pembangunan berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, salah satu tujuannya adalah agar pembangunan
pembangunan yang menuju kualitas lingkungan. Namun adanya ekonomi biru ini malah akan merusak yang namanya ekosistem dari kelautan itu sendiri. Seperti contohnya saja reklamasi pantai yang telah dilakukan secara besar-besaran di Teluk Jakarta pada tahun 2020, atau reklamasi Teluk Banua Bali, dan masih banyak reklamasi-reklamasi lain yang tidak terekspos di media. Dewan juri yang terhormat, dari data tersebut membuktikan bahwasannya ekonomi biru ini perlu adanya pertimbangan lagi, dan lebih baik kita mengembangkan perekonomian hijau yang sudah ada sejak dulu, Dewan juri yang terhormat. Lalu kita lihat selanjutnya, apa sih dampak dari adanya reklamasi ini? Yaitu susahnya nelayan dalam mencari nafkah dan rusaknya habitat hewan. Dewan juri yang terhormat, bukankah tujuan kita saat ini adalah mengembangkan perekonomian, namun kita tetap mempertahankan lingkungan. Namun dengan adanya ekonomi biru ini bukan malah mempertahankan lingkungan, namun kita sama saja sudah mempercepat kiamat bagi para habitat ikan di laut sana, Dewan juri yang terhormat. Selain itu, dengan adanya reklamasi ini atau dampak dari ekonomi biru ini adalah para nelayan ini harus jauh-jauh dan menghabiskan jauh-jauh mencari ikan dan menghabiskan banyak bensin yang nantinya juga akan berdampak pada polusi lingkungan, Dewan juri yang terhormat. Lalu harus kita ketahui juga argumentasi yang kedua adalah potensi maritim yang luas, tapi hanya sebatas potensi, karena sumber daya manusianya itu belum bisa mengembangkan potensi dari sumber daya alam di kelautan. Kita ambil contoh, yaitu masih jumlah nelayan hanya berkisar 2,2 juta, sedangkan jumlah petani di Indonesia sebesar 26 juta, yang mana bila kita memperbaiki perekonomian hijau kita, maka akan lebih efektif daripada kita mengembangkan perekonomian baru. Dewan juri yang terhormat, saya akan memberikan contoh bahwasannya sehari-hari saja kita lebih sering memakan hasil di bidang pertanian daripada hasil dari kelautan. Dari penjelasan saya masih sangat setuju dengan adanya perdebatan pada posisi kali ini. Saya harap Dewan juri dapat mendukung posisi saya sebagai pemerintah. Sekian, terima kasih.